Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Husairi Eskom MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman lanjutan dan yang rekan-rekan mahasiswa usia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kami kelompok satu telah selesai melaksanakan atau mengerjakan proyek kami. Mohon izin share screen. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kelompok satu telah selesai mengerjakan proyek, yaitu kami mengambil studi kasus e-government dengan judul Sistem Entry Management EKTP. Kelompok satu terdiri dari tiga peserta. Yang pertama adalah Bapak Ranu Targana Saifullah, yang kedua Bapak Nanang Kuncoro, yang ketiga saya sendiri, Dewi Aulia Suryo. Proyek kami diawali dengan kita menggunakan bahasa hisab. Pertama, kami akan menjelaskan deklarasi impor library. Deklarasi impor library adalah proses menyertakan referensi ke dalam namespace tertentu dalam kode pemrograman tersebut. Kode ini diartikan untuk mengimpor library system. Library yaitu sistem berisi fungsi umum seperti input atau output, console.system.collection.generic digunakan untuk menangani data seperti list dan dictionary. Pentingnya impor library ini adalah yang pertama menghindari namespace yang panjang. Kedua, pengkodean menjadi lebih ringkas dan memangkas waktu pengerjaan. Eh, Contoh seperti ini, penulisan coding ada di sebelah kiri, yaitu using system, titik dua, using system.collection.generic, titik, koma. Kemudian, deklarasi struktur data. Pada proyek kami ini, menggunakan kelas untuk menyimpan data entry KTP, yaitu NIK, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dideklarasikan sebagai properti dengan tipe string. String berguna untuk merepresentasikan serta mengolah data atau menggabung, mengubah dalam bentuk teks. Deklarasi get bahwa properti ini dapat dibaca atau dipanggil ulang. Deklarasi set bahwa properti ini dapat ditulis ulang atau dapat diubah menjadi nilai baru. Coding penulisan pada gambar sebelah kiri, yaitu kelas program, kelas KTP, kurung kurawal kelas KTP, buka kurung kurawal, public string NIK, NIK, kurung kurawal get, titik dua set, titik dua, tutup kurawal. Public string nama, buka kurung get, titik koma, set, titik koma, tutup kurawal. Public string alamat, buka kurung kurawal get, titik koma, set, titik koma, tutup kurawal. Public string tanggal lahir tanpa spasi, eh, kurung kurawal get, titik koma, set, titik koma, tutup kurawal, tutup kurawal. Kemudian yang ketiga, fungsi main menu. Proses ini akan menampilkan output berupa menu utama dari aplikasi Entry KTP, yaitu tambah data KTP atau input data, edit data KTP, tampilkan semua data, hitung total data yang sudah diinput, dan yang terakhir atau yang kelima keluar. Contoh penulisan program kami atau coding kami ada di sebelah kiri. Static void, spasi main dalam kurung string, buka kurung, tutup kurung kurawal, args, tutup kurung, buka kurung kurawal, while, dalam kurung true, tutup kurung, buka kurung kurawal, console.create, buka kurung, tutup kurung, titik koma, console.writeLine, dalam kurung sistem manajemen, petik awal sistem manajemen KTP, petik akhir, dalam kurung, tutup kurung, titik koma, dan sebagainya. Kemudian yang ini lanjutannya di bawahnya itu ada kita ketik suite ya. Selain itu juga ada suite atau pilihan yang memungkinkan penggunaan untuk memilih menu mana yang akan diproses terlebih dahulu. Misalnya mengakses pilihan satu dahulu atau pilihan kedua dan seterusnya. Apabila input tidak sesuai, maka pemrograman meminta enter untuk melanjutkan kembali ke menu sebelumnya. Coding penulisan sebelah kiri seperti ini. Suite dalam spasi, buka kurung, pilihan, tutup kurung, kurung kurawal, enter, kurung kurawal, buka, case, petik satu, petik, titik dua, tambah data, tanpa spasi, buka kurung, tutup kurung, titik dua, break, titik koma, case, spasi, petik dua, petik,
titik koma, edit data tanpa spasi, buka kurung, tutup kurung, titik koma, break, titik koma, cache, petik 3, petik, titik koma, tampilkan data, buka kurung, tutup kurung, titik koma, break, titik koma, titik, titik koma, hitung sama seperti yang kemudian place, itu environment X 0, titik koma, break, konsol, lain, buka kurung, petik, pilihan tidak valid, koma, titik, spasi, tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian tuh petik, buka, tutup kurung, titik koma, konsol dot read line, buka tutup kurung, titik koma, kemudian klik dan tutup kurawal. Kemudian lanjut ke fungsi tambah data. Dari perintah console.read di atas, maka bisa diartikan bahwa pengguna diminta untuk menambahkan atau input data berupa teks dan akan dibaca sesuai teks. Kemudian dengan menggunakan add, maka data akan masuk ke list data. Apabila data sudah terinput atau ditambahkan, maka akan muncul pernyataan data berhasil ditambahkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Coding penulisan di sebelah kiri, yaitu diawali dengan static void, tambah data, spasi tambah data, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, enter console dot break, buka kurung, petik masukkan ini titik 2, petik, tutup kurung, titik koma, string nik sama dengan console dot read line, buka buka tutup kurung, titik koma, console dot read, buka kurung, petik masukkan nama, titik 2, petik dalam kurung, titik koma, string nama sama dengan console read line, buka tutup kurung, titik koma, enter console.read, buka kurung, petik masukkan alamat, titik 2, petik dalam kurung, titik koma, string alamat sama dengan console.read line, buka kurung, buka tutup kurung, titik koma, console.read, buka kurung, petik masukkan tanggal lahir dalam kurung, dd/mm/yyyy, tutup kurung, titik 2, petik, tutup kurung lagi, titik koma, string tanggal lahir sama dengan console.read line dalam, buka tutup kurung, titik koma, ktp, enter, kemudian kita ketikkan di situ bawahnya ktp list.add dalam kurung new ktp, buka kurung kurawal nik sama dengan nik, huruf kecil, koma, nama sama dengan nama, koma, alamat sama dengan alamat, koma, tanggal lahir sama dengan tanggal lahir, kurung kurawal tutup, tutup kurung, titik koma, kemudian enter console.readline dalam kurung, petik data berhasil, petik data berhasil ditambahkan, titik, tekan enter untuk melanjutkan, titik, petik, buka kurung, titik koma, terakhir console.readline, buka tutup kurung, titik koma, kemudian tutup kurawal. Selanjutnya adalah 5 fungsi edit data. Fungsi edit data ini dimasukkan untuk mengubah hasil inputan yang sudah ada pada database berdasarkan NIK. Kemudian, mengapa menggunakan dasar ini? Karena untuk menghindari perubahan data yang tidak relevan atau mengantisipasi perubahan data yang tidak ada pada sistem dan juga sebagai primary key. Penjelasan fungsi tersebut adalah: 1. User akan diminta memasukkan NIK yang ada pada KTP list untuk diedit. 2. Dengan fungsi find, sistem akan mencari NIK tersebut. Setelah cocok, maka user bisa memilih data yang akan diubah. 3. Kemudian dengan fungsi console.readline, maka program akan berhenti sebentar untuk menanamkan data yang diubah sebelumnya. Contoh penulisan coding kami berada di sebelah kiri seperti ini, yaitu static void, edit data, buka tutup kurung, enter kurung, buka kurung kurawal, console.read, buka kurung, petik masukkan nik yang akan diedit, titik 2, petik, buka tutup kurung, titik koma, string nik sama dengan console.read line, buka tutup kurung, titik koma, KTP huruf besar, KTP kecil, huruf kecil sama dengan KTP list find dalam kurung k sama dengan lebih besar, kasih k.nik sama dengan nik, tutup kurung, titik koma, enter, if dalam kurung KTP tanda seru sama dengan 0, tutup kurung, enter, buka kurawal, console.write dalam kurung, petik masukkan nama baru, titik koma, petik dalam kurung, tutup kurung, titik koma, ktp.nama sama dengan console.write dalam kurung, buka kurung, buka tutup kurung, titik koma, console.write
buka kurung, petik, masukkan alamat baru, titik dua, petik, tutup kurung, titik koma. KTP dot alamat sama dengan konsol dot readline dalam kurung, buka tutup kurung, titik koma. Konsol dot write, buka kurung, petik, masukkan tanggal lahir baru dalam kurung dd/mm/yyyy, tutup kurung, titik dua, petik, tutup kurung lagi, titik koma. KTP dot tanggal lahir sama dengan konsol dot readline, buka tutup kurung, titik koma. Enter konsol dot write line dalam kurung, petik, data berhasil diperbarui, titik, tekan enter untuk melanjutkan, titik, petik, buka kurung, tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurawal S, buka enter, kemudian buka kurung kurawal, enter console.writeline dalam kurung, petik, data dengan NIK tersebut tidak ditemukan, titik, petik, dalam kurung, titik koma. Kemudian tutup kurawalnya satu kali, enter. Di bagian sebelum kita tutup kurung akhir ada sintak console.readline dalam kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian baru tutup kurung kurawal. Sekian dari saya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Bapak Ranu. Pada Bapak Ranu, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk materi yang sudah disampaikan. Izin saya menyampaikan untuk lanjutan materi yang telah kami buat mengenai fungsi tampilan data. Nah, dengan menggunakan konsol write line, maka data yang sudah diinput atau ditambahkan akan ditampilkan secara teks. Kemudian for each digunakan, nah untuk for each digunakan untuk menampilkan setiap item yang diinput atau ditampilkan dalam list. Kemudian jika sudah ditampil dan bisa kembali ke menu sebelumnya, maka ada pernyataan tekan enter untuk melanjutkan seperti yang tertera di layar sebelah kiri untuk penulisan kodenya, mulai dari static void untuk tampilan data, kemudian console write line, di situ ada dalam kurung daftar semua data KTP yang nantinya akan ditampilkan. Kemudian console write line di bawah di paragraf berikutnya, kita akan menampilkan data NIK, KTP NIK, kemudian nama. Selanjutnya, Bu, slide selanjutnya. Ya. Kemudian ada fungsi hitung data. Nah, ada static void untuk static void tampilkan data dan kemudian console write line-nya untuk menampilkan daftar semua data. Nah, parameter 0 digunakan untuk menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan alur sistem. Kemudian break digunakan untuk keluar dari semua kontrol eksekusi. Nah, sehingga apabila ada program setelah fungsi ini maka tidak akan terbaca atau tereksekusi. Selanjutnya, kemudian menu exit. Nah, dari fungsi di atas maka akan ditampilkan jumlah data yang sudah ditambahkan dalam database. Kemudian apabila sudah tampil, maka dengan konsol write line akan ada pernyataan tekan enter untuk melanjutkan ke menu selanjutnya. Setelah ditekan enter maka akan kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya, nah di sini kita ada pembaharuan program dari penulisan program yang dibuat pada proyek sebelumnya, di mana para perubahannya terdapat pada perubahan utama yang menambahkan baris kosong untuk memisahkan setiap paragraf. Nah, kemudian menggunakan console write line agar lebih rapi ya untuk paragrafnya. Kemudian memformat tampilan saat menampilkan data KTP agar lebih jelas. Perubahan yang membuat output paragraf, yang pertama menambahkan garis kosong dalam kurung n setelah setiap bagian utama menu untuk meningkatkan keterbacaan. Nah, kemudian menggunakan console clear ya, di setiap metode untuk membersihkan layar sebelum mencetak output. Kemudian memisahkan setiap data KTP dengan garis putus-putus agar lebih rapi. Kemudian menampilkan pesan pemberitahuan berupa checklist, cakra, ataupun tanda PIN, atau bisa juga pakai nomor untuk meningkatkan tampilan visual yang menandakan setiap baris pada paragraf. Kemudian selanjutnya, nah kemudian ini berupa contoh output setelah perbaikan. Dimulai dari tampilan sebelah kiri, ada mulai dari nomor satu tambah data KTP, dari data KTP, tampilkan semua data, hitung total data sampai keluar atau exit. Yang di sebelah kanannya itu adalah tampilan data nanti setelah kita input data. Nah, mulai dari ini, itu PIN-nya bisa diganti dengan angka atau nomor. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, pada kode C ini dengan validasi NIK harus 16 digit ya. Nah, ini menambahkan validasi panjang NIK harus 16 digit ya dalam tambah data. Jadi misalkan
NIK yang diinputkan kurang dari 16 angka atau lebih, maka data tidak terbaca atau tidak bisa tersimpan. Kemudian menggunakan while-true untuk memastikan input NIK selalu benar dalam melanjutkan. Dan selanjutnya menggunakan long try tries atau dalam kurung NIK, kemudian out agar hanya angka yang nantinya terbaca untuk input datanya. Kemudian menampilkan pesan error ya, bila mana NIK yang dimasukkan atau tidak sesuai yang diminta. Selanjutnya, berikut contoh output validasi NIK. Keuntungannya adalah mencegah penggunaan memasukkan NIK yang tidak valid atau kurang dari 16. Kemudian hanya menerima angka, memastikan input tidak mengandung huruf atau karakter lain. Kemudian user experience lebih baik dengan tampilan peringatan jika input salah. Nah, dengan validasi ini, data KTP akan lebih akurat dan tidak ada kesalahan input. Yang tampilan sebelah kiri merupakan contoh output yang dari penulisan program yang telah kita buat. Selanjutnya, mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kita coba untuk praktikum yang akan disampaikan oleh Pak Nanang. Waktu dan ruang kami persilahkan, Pak. Baik, jadi ini coding yang telah dibuat sebelumnya dari kelompok kami, kelompok 1. Kita mulai dari baris pertama, kemudian nanti kita praktikum sampai dengan selesai. Ini langsung ya, kita run atau kita compile. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Yang pertama, untuk pilih menu, saya coba untuk tambah data dahulu. Saya pilih 1, kemudian tambah data KTP, ada masukkan 16 digit NIK ya. Saya coba masukkan dulu. Ada 16 digit, kemudian ada masukkan nama. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini dari tambah data atau menu nomor 1, data berhasil ditambahkan, tekan enter untuk melanjutkan. Saya tekan enter, kemudian saya coba tambah data 1 lagi. Ada 16 digit lagi. Masukkan nama. Nah, data kedua sudah berhasil dimasukkan. Kemudian saya mencoba untuk praktikum di menu nomor 2, yaitu edit data KTP. Saya contohkan, saya edit data KTP, yaitu saya pilih nomor 2, edit data KTP, masukkan NIK yang akan diedit, saya masukkan atau saya ingin mengubah misalnya data yang pertama. Nah, ini masukkan nama baru, jadi yang saya edit adalah namanya. Misalkan seperti ini. Nah, ada pernyataan data berhasil diperbarui, kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian untuk menu yang ketiga, tampilkan semua data, saya pilih angka 3, kemudian saya enter, daftar semua KTP. Nah, jadi ini adalah daftar entry KTP yang tadi sudah kita input dan juga sudah kita lakukan untuk edit data, yaitu pada data pertama dengan atas nama Sandy Eko. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya saya ingin praktek, yaitu untuk pilih menu nomor 4, hitung total data yang sudah dimasukkan, yaitu ada 2 yang masuk karena yang di entry hanya 2 sebagai contoh. Kemudian perintah berikutnya tekan enter untuk melanjutkan. Yang terakhir adalah untuk menu keluar. Nah, dari menu ini jika saya tekan angka 5, maka kode eksekusi ini selesai untuk dijalankan. Sehingga apabila ingin menambahkan data baru, maka data ini atau coding ini harus dikompil ulang. Jadi kita ulangi mulai dari awal lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi seperti itu praktikum kita pada hari ini, presentasi dari kelompok 1, presentasi PowerPoint, dan juga presentasi untuk praktikum dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian dari kami kelompok 1, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.